Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 3 Maret 2026 hari Selasa. Angka cantik ya, 3326. Seperti biasa jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi kemarin ya ternyata marketnya itu nutup gap. Itu kencang sih ya. Kemarin di sesi live saya udah bilang juga kalau semisalnya ini kan H1-nya tutup di atas 5.400 ya kan. 5.400 tutup kemudian dia turun. Ya kan memang sih dia respect area 15 menit fair value gap-nya ya kan, naik. Bener dia naik ya kan, sesuai tanda panahnya di sini pas banget sampai 5414. Kemudian dia muter balik ya. Muter balik dan di live kemarin terakhir, kalau ini turunnya deras kencang, sebaiknya jangan kalian nekat buat buy juga. Dan ternyata marketnya itu deras kencang sekali ya di sini pada saat sesi New York Stock Exchange buka di sini jam 22.30 ya. Sebelum New York Stock Exchange buka padahal ya. Jam 22.15 drop jauh ya dari 5373 sampai 5307. Langsung 15 menit ini sendiri itu berapa nih ya kemarin? 700 pip. Kemudian retrace lagi sampai ke 45, kemudian drop lagi sampai ke 5260, ini 1000 pip. Nah, ini kalau dibilang apakah ini bisa dibilang sebagai profit taking area 5300? Most likely sih ya, ini bisa dikatakan sebagai profit taking plus yang namanya ada penutupan gap di hari Senin kemarin pada saat lompat gede ya. Jadi ini sudah tidak ada gap lagi. Dan kalau kita lihat juga dari segi geopolitik sebenarnya, kemarin pada saat saya bilang juga di live juga bilangnya bahwa ada kemungkinan Selasa Rabu ini bakal ya udah agak kalem dikit kan ya, ternyata enggak sih ya. Statement dari Trump sendiri mengatakan bahwa ini bisa berlangsung selama 2 atau 3 minggu, dan juga dari segi wilayah yang terdampak juga semakin melebar ya. Kemarin Lebanon juga kena, Irak juga sudah mulai ikut campur ya kan. Intinya ini adalah war di Timur Tengah dan agak ke Asia dikit, Afghanistan dan Pakistan itu ya. Jadi bisa dibilang warnya ini cukup intens lagi. Dan apalagi kalau dibilang ini Selat Hormuznya ditutup ya kan. Kemudian bagian dari Lebanon itu Hizbullah dan sebagainya juga dengan Iran. Kemudian banyak lah ya, banyak sekali di sini, banyak lah ya, bahkan sampai ke Arab ini juga banyak, ada di Kuwait juga, dan juga di apa itu saya lupa ya nama daerahnya ya, pokoknya itu US Embassy-nya ataupun kedutaan Amerika itu banyak yang kena lah ya. Nih dibilang di sini kan US Embassy di Riyadh di Arab itu kena Iranian drone strike itu. Jadi lumayan ini ya. Jadi Arab Saudi kena hampir di ibu kotanya, di Riyadhnya sendiri ini. Wah, ini lumayan sih ya. Jadi bisa dibilang ternyata Iran ini cukup bisa dibilang ngawur sih enggak ya, karena kan sekali lagi beliau ini kan negaranya kan merespon dari meninggalnya supreme leadernya mereka ya. Ketika supreme leadernya meninggal, kemudian diganti yang baru juga diangkat yang baru supreme leadernya kan, kalau nggak salah itu anaknya kalau nggak salah ya, atau siapa itu saya lupa, meninggal juga kena air strike juga. Jadi beneran 2 kali ada supreme leader yang meninggal di Iran. Jadi Iran kayaknya ini habis-habisan untuk mengeluarkan semua weapon sih ya. Ini kalau dibilang bakal intens sekali minggu ini, saya rasa iya. Jadi yang saya kira ini hari Senin kemarin sudah selesai, yang dimana Selasa kemudian Rabu akan sedikit chill. Berarti ini 1 minggu ini kita bakal beneran pergerakannya bakal lumayan ekstrim. Ini juga XAUUSD akan masih menjadi premi untuk di kondisi geopolitik yang dipandang sebagai safe haven aset plus sebagai alat hedging. Jadi kalau udah ada aset yang dipandang sebagai premium, ya udah ini yang diuntungkan adalah XAUUSD. Kemarin dropnya ini bisa dikatakan sebagai drop yang cukup instan ya.
dropnya jauh sekali sampai 5260 tutup gap, kemudian mental naik sekarang sampai ke 5373 ini ya tadi. Lumayan ya, lumayan sekali ini ke dari drop mental sampai naik. Dan untuk hari ini sebenarnya kita juga ada gap sih kecil ya. Tadi kalau dilihat di Oanda kita ada gap kecil di sini yang belum ditutup kisaran 5330. Oke ya. Nah, di sini saya akan balik lagi untuk menggunakan FXCM ya, untuk analisanya ya. Jadi sekali lagi hati-hati ya, ini marketnya sedang kondisi risk sentimennya off sekali. Jadi kalau kalian lihat VIX ya, volatility indexnya sekarang itu ada di angka 21. Kemarin sempat nyentuh sampai 25. Kalau lewat sampai 25, ini akan naik sampai ke 30. 30 itu hanya terjadi pada saat kemarin Oktober 25, kemudian November 25. Kemudian di sini pada saat nggak ngotak adalah pada saat Liberation Day ataupun pada saat tarif diumumkan 7 April 2025. Kalian tahu ya kan, dari April 2025 saya mengatakan apa? Yes, buy XAUUSD sampai bodoh. Ya kan? Nah, ini yang dimana fixnya ini loncat tinggi melebihi 30 sampai 60. Sekarang sih ini masih ketahan 25 ya, dan kalau 25 lewat masih ketahan di 30. Ini benteng terakhir. Kalau sampai volatility indexnya ini gila terbang, wah ini marketnya beneran risk off ekstrim sih ya. Jadi kalau dibilang ini sebenarnya risk off luar biasa, sebenarnya nggak juga. Jadi kalau dibilang Nasdaq ini tidak terlalu berdampak kemarin hari Senin, kemudian US 30 juga tidak terlalu, kemudian dari segi S&P 500 juga sama, tidak terlalu ya, tidak terlalu berdampak juga. Jadi fix di sini hanya menyebabkan volatilitas indeks pasar keuangan di sini sedikit terguncang, tapi tidak sampai ekstrim. Jadi tetap aja sih, walaupun terguncang, angka fix di sini di angka 21, jadi wajar aja sih untuk gold bakal merembet naik sih ya. Oke, kemarin kalau berdasarkan kalender ekonomi kita mendapatkan data ISM Manufacturing PMI bagus ya kan. Itu juga menyebabkan marketnya turun. Dan untuk hari ini di hari Selasa tanggal 3 Maret ya kan, angka cantik. Silahkan kalau ada yang mau belanja ya kan, 33. Nanti malam kita nggak ada berita apapun sih ya, santai aja. Nanti malam kita lebih kepada ada data, bukan data sih, lebih kepada beberapa member FOMC yang ngomong aja. Misalnya sih nggak ada ya. Jadi untuk di sini secara war-nya masih ya, kalian bukalah financialjuice.com ya. Di sini kalian bisa baca sendiri, banyak eskalasinya lumayan ya di sini. Jadi yang saya bilang dikatakan di awal tadi, kayaknya ini Iran beneran jor-joran untuk mengeluarkan semua weapon ataupun semua misil yang mereka punya. Nyerangnya ke Bahrain, ke Baghdad, kemudian ke Israel, ke Kuwait, ke Qatar, ke Uni Emirat Arab dan sebagainya, itu di kesana semua gitu kan ya. Jadi ini ya ini akan menjadi cukup berbahaya sih. Ya, beneran cukup berbahaya. Jadi bukannya saya yang nggak mau nakut-nakutin, cuman ya apa adanya ya kan, kita tahu ini war-nya lagi ekstrim banget. Oke, sekarang bagaimana? Jadi ingat yang namanya siklus pasar. Oke, kemarin saya udah bilang juga di akhir video ya kan, ingat yang namanya siklus pasar. Untuk sementara ini kita memasuki siklus pasar OTW untuk melakukan distribusi. Ciri khasnya sudah ada satu kemarin ya, lebih tepatnya ya satu lah ya. Yang dimana kalau kalian buka sosmed, kalian buka beberapa sosmed besar ya, mungkin kayak TikTok, Instagram, ataupun YouTube Short kayaknya ya, atau mungkin sampai Facebook kalau nggak salah, sudah mulai banyak retail yang mulai posting flexing tentang open posisi buy akibat war. Ya, banyak yang bukannya salah nggak, cuman ini kalian tahulah ya, ego dari manusia ya kan. Posting memang benar, dia ngebaynya memang benar ya kan, ngebay. Cuman kita tahu itu menjadi satu ciri hal yang pertama. Oke, itu satu ya. Satu itu masalah kita sebagai manusia di retail. Yang kedua ya, yang dimana berita sendiri untuk sekarang masih menggembor-gemborkan masalah perang. Nanti ketika perangnya sudah mulai agak sedikit basi bahasanya ya, maka
bukan arus sih, headline berita akan keganti dengan yang namanya emas dan juga metal aset. Kalian akan lihat sendiri nanti. Ya, untuk sekarang semua channel berita, portal berita masih mengembar-gemborkan tentang perang, which is ya udah karena kan masih baru juga ya kan. Itu. Nah, nanti ketika ini sudah agak sedikit basi ya kan, baru akan market itu akan melihat portal berita akan melihat ternyata emas ini kenaikannya ekstrim. Nah, ternyata efek dari perang, kalian akan melihat berita, efek dari perang membawa emas naik sekian persen dan sebagainya. Oke, itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya sih saya sudah lihat juga yang kemarin. Tapi ini nggak saya masukkan ya, yang dimana di live shopping, entah itu di TikTok ataupun di Shopee dan sebagainya, mulai ada orang lagi yang menjual emas secara online. Kayak masuk keranjang kuning dan sebagainya itu. Ya, itu sudah mulai kelihatan. Nah, jadi ingat ciri-ciri siklus pasar. Ya, bukannya saya nggak boleh untuk kalian berharap marketnya all time high ya, memang bisa aja all time high, cuman ingat siklus pasar. Ya. Kita ini sebagai trader retail tidak akan bisa melakukan apapun terhadap duit dari institusi yang jumlahnya billion dollar. Walaupun kita mengumpulkan sebanyak orang retail, kita tidak akan bisa yang namanya melawan institusi besar, institusi perbankan dan sebagainya, kita nggak mungkin bisa. Ya, perbankan pasang posisi short ekstrim dan pasang sekian banyak lot, bubar sih. Ya, jadi untuk sekarang ini biasnya baru memasuki tahap 1. Ya, baru tahap 1. Jadi bedakan sekarang dengan kejadian kemarin. Kalau yang kemarin di sini ya, ketika dia tembus 5.100 ya, ketika dia tembus 5.100 ini sudah mencapai yang namanya titik ekstrim siklus pasar yang dimana kategori 4. Yang dimana kategori 4 merupakan kategori ekstrim yang sangat luar biasa, jarang terjadi ya, yang dimana kategori 4-nya adalah even itu orang goblok nggak ngerti trading, hajar kanan, ngebuy pasti profit. Nah, kalau sudah sampai ada itu keluar statement seperti itu ya kan, itu udah mencapai puncak, literally puncak. Tapi puncaknya tetap ya kan, kita tidak bisa memperkirakan puncaknya apakah hari ini atau mungkin di delay 2 hari dan sebagainya. Ya kalian bisa lihat sendiri. 5.100 kan di hari Selasa. Kemudian Rabu masih naik. Kamis, nah ini mulai ada pembantingan. Ya, Jumat baru dia dar sampai ke bawah. Ya, jadi gitu. Jadi jangan sampai kalian termakan yang namanya euforia yang sangat luar biasa gila. Memang secara struktur memang kita ini adalah luar biasa bullish. Kita tidak tidak menganuri ini adalah memang bullish structure ya kan. Cuman apapun yang naik pasti akan turun. Apapun yang sekiranya ini sudah selesai masanya akan lumayan drop untuk jauhnya ke bawah ya. Jadi jangan sampai kalian menjadi liquidity exit para institusi besar dan jadikanlah kemarin kejadian Januari akhir kemarin sebagai pembelajaran ekstrim. Ya, jangan sampai kejadian di sini menjadi terulang lagi ke depannya kayak kemarin, tuh sebaiknya yang jangan gitulah ya. Oke. Nah, sekarang dari segi daily kalau kita lihat, kemarin saya udah bilang ya kan, apakah di sini marketnya memanglah untuk mencari rally base rally. Jadi sorry ya kalau saya agak sedikit video hari ini, jadi memang saya lagi lagi pilek ya. Jadi agak sedikit bengek dikit suaranya. Oke, anggaplah ini sebagai rally base rally ya. Ini rally. Kemudian kalau kita menganggap ini sebagai base-nya dan kemudian lanjut rally, maka kalian bisa lihat target atasnya adalah di 5480. Dan kalau kita menganggap rally base rally-nya diambil dari resisten, maka di atasnya adalah 5638. Jadi menurut saya sih ini lebih baik kita ngelihatnya rally base rally dari base-nya terakhir ya. Di sini. Berarti adalah 5485. Saya nggak tahu nih ada apa di 5485 ya. Ini hanyalah 1:1 dari rally base rally yang kemungkinan bisa tercipta di sini ya. Itu. Dan ingat dari segi daily time frame, penutupan candle terakhir tertinggi ada di sini 5414. Apakah hari ini marketnya akan ada tutup di atas 5418 dan intinya seperti itu? Apakah ini marketnya akan tutup di atas di sini atau tidak?
Ya, ini akan menjadi apa ya? Titik krusial. Jadi kalau kalian mau pakai juga sebesar ekornya di sini pun juga nggak masalah ya. Sebesar ekor ini akan menjadi yang namanya titik supply, titik apapun itu ya, dari 5400 plus sampai 5600. Jadi sekitar 2000 pip ke atas itu bisa terjadi. Oke. Jadi ini hati-hati nih kalau sudah masuk kisaran 5400. Jadi kalau ada yang nge-buy dari bawah, harga sudah masuk 5400 lagi, mungkin kalian bisa scaling out ya, bisa dikeluarkan pelan-pelan. Tapi bagi yang sudah telat untuk nge-buy lagi, ya sebaiknya jangan dipaksakan. Kalau ada yang ingin sell kisaran 5400, 5500, harap menggunakan konfirmasi yang bagus. Oke. Dari segi daily ya, ingat kita masih dalam kondisi yang namanya bullish structure minornya ataupun internalnya ya. High, low, high, low, high. Oke. Jadi kemarin saya udah bilang juga dari segi analisanya, ini masih belum pasti ya. Apakah satu candle ini dibilang sebagai higher low atau ini adalah base? Kalau saya pribadi ngelihatnya ini sebagai base, bukan sebagai higher low. Tetapi dari segi retracement dia sudah cukup. Nah ini saya agak sedikit dilema sebenarnya ya. Tuh, secara retracement dia sudah cukup di 38,2 kemudian dia mental naik. Jadi saya di sini sebenarnya sedikit dilema ya, yang dimana jika semisalnya ini menganggap base, maka ini bisa menjadi rally base rally. Dan jika ini menganggap sebagai apa namanya higher low, berarti di sini adalah bosnya. Ya, berarti di sini adalah bosnya. Sementara ini bosnya yang valid kan di sini sebenarnya ya. Ini bosnya yang valid. Ya, ini bosnya valid. Jadi ini beneran nih satu candle merah di sini saya masih agak sedikit ragu ya, apakah di sini sebagai higher low-nya atau ini hanya sebagai base. Kalau saya pribadi agak condong kemana? Saya condongnya adalah ya 60-40 deh ya. 60% saya ini adalah ngelihatnya ini sebagai base, bukan sebagai bukan sebagai swing. Jadi ke depannya jika akibat nabrak area sebesar ini terjadi penurunan, itu akan masih dianggap sebagai potensial membuat higher low. Jadi saya pribadi ya ngelihatnya ini masih seperti ini, sama kayak yang kemarin saya bilang juga ya di analisa. High low, high low, high, base, high. Jadi kalau kedepannya ada pun turun, ini masih akan membentuk yang namanya higher low. Jadi gitu ya. Itu dari segi daily ya, ini bagian atas sudah nggak ada apa sih sebenarnya ya. Indikator stokastik flat di zona overbought ya 88 keduanya, kemudian RSI 64. Nah, itu bagus ya. Ini kondisi ininya masih bisa untuk naik. Oke, H4 sekarang ya. H4 kalau kita bicarakan structure kemarin di sini, wih ini marketnya hampir banget kena retest bosnya di sini ya. Karena kan H4 di sini bosnya nih. Ya, dia hampir retest bos kemudian dia mental naik. Nah, secara H4 kemarin di analisanya juga saya ada bilang juga kalau semisalnya H4 kalau kalian mau pakai VIB-nya yang panjang bisa dari sini karena ini adalah valid inducement ya kan. Jadi H4 ini adalah inducement-nya. Oke, jadi kalau ditarik dari sini sampai sini marketnya kemarin itu hampir kena 50%. Wih, ini hampir ya. Kemudian kalau kalian mau pakai Fibo yang dimana tidak sesuai textbook, yang dimana ditarik dari market itu meledak ya dari sini, ini marketnya pas kena 61,8. Jadi kan kemarin saya ada bilang juga kalau semisalnya kalian mau tarik Fibo juga boleh, mau yang tarik dari sini boleh ataupun tidak sesuai konteks textbook juga boleh dari sini ketika market meledak. Ya, dia turun retrace dar langsung naik. Nah, sekarang berarti ya udah potensialnya adalah market H4 begini. High low, high low, high low, potensi ngebuat higher high lagi. Ya. Dan jadi kalau ada di sini marketnya melakukan body candle close di atas berapa itu 5418 ya. Jadi di sini marketnya akan melakukan yang namanya break of structure. Marketnya akan melakukan break of structure di sini dengan target sampai mana? Ya udah.
Kalian bisa ukur dari sini sampai sini. Untuk didapatkan adalah 1272 ada di 5468. Oke, di sini. Dan 1618 ada di 5517. Ini angkanya agak jelek ya. Cuman nggak tahu deh ya apakah valid bakal tembus sampai sana. Kita akan lihat nanti. H4. Oke, ini kita hapus dulu ya gambar kotaknya kemarin. H4. Kalau kita bicara H4 untuk masalah supply ya 5485 yang tadi saya udah bilang ya kan 5485 itu juga mepet dengan area supply-nya ataupun OB-nya di time frame H4 di sini. Jadi start dari 1272 di sini ya 5462 sampai area sebesar ini adalah tembok terakhir untuk seller bisa masuk. Ya, ini tembok terakhir. Kalau kita lihat dari segi stokastik, oke, ya, stokastik dan RSI kalau kita lihat, saya worry-nya ini akan bisa menjadi bearish divergent di time frame H4. Ya, saya worry-nya ini marketnya bisa menjadi bearish divergent di time frame H4. Kenapa? Kalau dilihat dari segi RSI, itu kan 69 ya. 69. Pada saat sekarang harganya kan di 69. 5371 angkanya 69. High kemarin di hari Senin tertinggi kan di 5419 ya kan. Kemudian untuk RSI-nya itu ada di angka 79, lumayan jauh lagi 10 ya kan. Jadi kalau ini semisalnya marketnya ngegas naik secara H4 tapi tidak didorong dengan RSI-nya yang bisa tembus di atas 79. Ingat itu 79 di time frame H4 itu jarang banget loh ya. Mendekati 80 itu jarang banget. Kecuali ya di sini sih, kalau di sini sudah sampai 90, yang paling jarang sebenarnya 90, tapi kalau sudah mendekati 80 ke atas itu sebenarnya sudah sedikit jarang untuk ada harga itu bisa sampai sana. Jadi kalau dilihat, kalau misalnya dia ini naik ya kan, ini ngegas naik, ngebentuk boss, tapi dari segi stokastik dan RSI-nya justru tidak ada ngebuat higher high, dan justru ngebuat lower high. Wah, ini bisa potensi bearish divergence, cuman sekarang belum kelihatan ya. Saya cuma ngelihat ini potensi doang. Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi dari segi time frame H4 ini masih structure-nya adalah bullish, potensi ini untuk bisa close di atas 5419 akan terjadi breakout structure. Dan marketnya akan berhenti sampai mana ya, kita pakai angka psikologi juga boleh ya. Di sini juga ada pucuknya di sini di 5451, 5450. Jadi kemungkinan marketnya akan bisa berhenti di sini. Ya. Ini 1272 juga dan sebagai angka psikologi juga kecil di sini ya. Ngelewatin ini ya udah, ini bakal ketemu area supply yang segede gambreng. Jadi hati-hati ketika marketnya tembus 5450 ya. Tapi apakah akan terjadi hari ini? Well, kita akan lihat aja nanti ya. Secara H1. Nah, kemarin di live-nya juga saya ada bilang juga potensi terbentuk bearish divergence di time frame H1 dan ini ternyata valid ya. Ini dia ngebuat higher high, dan secara stokastik dan RSI dia ngebuat yang namanya lower high. Ya, tuh. Akhirnya apa? Dia langsung drop jauh sekali ke bawah. Nah, sekarang kalau dilihat dari segi H1 strukturnya gimana? Secara internalnya ini adalah bearish. Ya. Karena kalau dilihat ini adalah high, low, high, low. Jadi otomatis ini adalah change of character, tapi kalau ada body candle close di atas 5419 ini akan menjadi yang namanya inducement ada di 5261 di sini. Ya. Ini masih belum dipastikan apakah akan menjadi bearish sepenuhnya atau gimana. Ingat ya, daily internalnya adalah bullish, H4 bullish, H1 ini adalah change of character, tapi saya pribadi sih tidak menganggap ini sebagai change of character ya. Saya menganggapnya ini lebih nanti terjadi inducement di sini dan akan memvalidasi H4 close di atas 5418, otomatis akan terjadi boss. Ya.
Untuk sekarang sih marketnya sedang mengetes dari fair value gap H4 di sini. Ini sih fair value gap H4-nya sudah ditembus ya kan. Jadi ini sudah sudah selesai lah bisa saya bilang karena sudah ditembus juga. Nah, kalau secara H1-nya ya ini sekarang dia menguji level terakhir fair value gap-nya. Kalau ini ada H1 tutup di atas fair value gap-nya ini, berarti ya udah, marketnya akan cenderung menaik. Dan kalau kita cari sekarang support resistance. H1 aja lah kita pakai ya. Mana ya 5310 ya. Oke, di sini berarti kita mendapatkan H4 5310 sebagai support. Resistannya yang langsung aja di atas ya, di 5418 itu. Kemudian H1 mana ya? H1, wah ini fake out sih soalnya nih ya. Drop hanya ngambil liquidity tes. Ini agak berbahaya sedikit. Support H1 mana dikit yang bagus ya? Wah ini agak dilema sih ya. Ini banyak banget nih candlenya yang tidak beraturan. Nggak ketemu nih support H1 dan resistan H1 ya. Kurang bagus. 15 menit deh kita pakai ya. 15 menit kita bisa pakai ini sebagai resistan become supportnya. Di atasnya kita bisa pakai ini ya 5382, berarti ini 15 menit. Dan ini juga 15 menit. Satunya nggak ada ya karena ini agak choppy nih resistannya. Jadi kalau mau resistan sekalian pakai H4, kalau mau support sekalian dipakai H4 aja lah ya. Ini 15 menitnya. Di bagian atas nggak ada. Kalau saya pakai geser ke kiri, ini kayaknya bisa sih geser ke kiri ya. Ya ini bisa berarti. Kisaran 53 47, 53 45 lah ya. Coba ya. 53 45. 5345 itu 30 menit dan 15 sih. Jadi ya kisaran sana lah ya ini. 45 46 lah ini 15 menit. Kalau bagian atasnya ...82 sih, cuman 82 nih kok jelek banget ya. Tapi kalau pakai 45 menit bagus dia. Apalah. Kalau pakai 5 menit dia itu sekarang kena supply-nya ya. Tembus sih ya, ini sekarang turun. Oke, skenario kalau ada mau ambil posisi, kalau dilihat 15 menitnya berarti kita sudah change of character 15 menitnya ya. Ini low, lower high, lower low, dan sudah ada change of character di sini. Oke, berarti 15 menit kalau ada yang mau ngambil buy, semoga dia nggak turun di bawah 5345 ya. Kalau dia turun di bawah 5345, wah agak berabe sih sebenarnya kalau ngambil buy. 5 menit. Waduh. Ini sih sekarang dia retest ini 15 menit inverse first value gap. Seret, di sini ada BPR juga, set. Di sini ya, di sinilah ya.
Ada dua sih skenarionya ya kalau mau cari aman ya. Ini kan 15 menitnya ada supply-nya nih di sini. Sebenarnya sih skenario kayak begini. Ini sebenarnya kalau bisa naik lagi sih sebenarnya ya. Karena sekarang kita ngeliat ini turun ya kan. Jadi kalau nanti dia ada masih bisa bertahan turun sampai 5350 lah let's say ya kan. Terjadi pembalikan. Nanti kalian bisa nanti ambil posisi buy. Tapi untuk ke atasnya belum bisa, saya bisa taruh jauh ya kan. Tapi kalau kalian mau paksakan sampai bisa bos di 5420 ya silahkan. Tapi kalau nanti ke depannya ini justru dia drop kencang ke bawah ya kan kayak begini, tembus di bawah 5345, kalian ngide untuk ambil buy ya, yang penting kalian ketemu konfirmasi ya. Kalau nggak nemu, justru ini marketnya bakal turun untuk nutup gap tadi pagi pada saat market buka di 5322 ya. Tapi kalau ini mental naik ya kan dari harga sekarang, dia ketabrak area supply 15 menit ya kan. Kalian lihat nanti ketika naik turunnya gimana. Kalau turunnya cuma pelan ya kan. Pelan, mungkin ya sampai ini 5382 ini nggak terlalu bagus ya resistannya di sini. Ini cuma saya lihatnya ini cuma sebatas sekilas doang. Jadi kalau dia nabrak dari area supply-nya di sini atau OB-nya, kemudian terjadi penurunan, lihat penurunannya sekencang apa. Kalau misalnya dia cuma pelan kemudian tiba-tiba balik arah gitu kan, kencang, ya nanti kalian bisa nanti ambil buy-nya. Jadi gitu sih ya. Jadi biasnya sekarang cuman H1 yang masih potensial terjadi change of character, tapi saya pribadi ngelihatnya itu lebih kepada ngebuat inducement nanti ke depannya. Ya, bukan change of character. Karena 15 menitnya sendiri ini sudah bullish ya kan, tidak worth it untuk dikatakan bearish juga. Jadi biasnya lebih besar kepada bullish sekarang ya, bukannya bearish. Jadi kalau dia drop di bawah 5345, kemungkinan dia akan turun sampai ke H4 supportnya di 5310. Yang paling logis sebenarnya sampai tutup gap tadi pagi sih, itu aja ya. Nah 322. Nah ini sekarang kan marketnya kan turun nih. Jadi kalau dilihat ya ini tinggal tunggu muter doang sih. Kalau misalnya dikasih muter nanti enak ambil posisinya. Kalau dikasih ya kan. Tapi kalau misalnya dia terus turun ya rada susah. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini ya. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.